Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa dhuhulal qalbi an wahdaniyatillahi ta'ala. Wa tiya sapa sira, takutlah kalian itu ketika hati kita lalai dari sifat suwijine Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati itu sudah lalai, maka nafsu itu masuk. Keinginan-keinginan selain Allah itu masuk. Jadi hidupnya tidak terarah. Bisa jadi ngaten. Maka bagaimana sekiranya kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat suwijine Allah kita utamakan. La maujuda illallah, la maqsuda illallah, la fa'ila illallah. Ya, tidak ada yang memberikan kita bisa hadir seperti ini karena pertolongan Allah. Tidak akan bisa ngaji seperti ini karena pertolongan Allah. Semuanya niku nggih adalah sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau berangan-angan niku sampai hari ini kita dihidupkan ya saking cintanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya kita masih penuh dosa, masih penuh maksiat. Sik diparingi kesempatan iki harus disyukurin betul. Ya. Nek mboten kita syukurin, maka nikmat yang diberikan Allah ini akan hilang. Sibuk dengan duniawi, sibuk dengan pekerjaan, asal mawon. Namun bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari pekerjaan itu untuk akhirat? Jangan berhenti di dalam pekerjaan itu saja. Ya, kita buat wasilah untuk menuju akhirat. Apapun aktivitas kita, kita buat wasilah, maka harus diniati, ditoto. Ini enggak gampang noto hati. Karena kebiasaan kita berangkat ya berangkat, kerja ya kerja, ya waktu nih kumpul bojo ya kumpul bojo. Tapi nggak ada sesuatu dalam hati kita, maka nilainya ya kecil. Ya. Makanya bagaimana aktivitas yang sama, tapi nilainya luar biasa. Sama-sama sholat, sama-sama sujud, sama-sama baca subhanallah. Namun kalau kita niatin dengan baik, hudurul qalbi, betul-betul merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini nilainya luar biasa. Kemudian fa awwalu darajatiz dzakirina istihdaru wahdaniyatihi ta'ala. Fa awwalu darajatiz dzakirina maka kawitane, adapun permulaannya derajatnya orang-orang yang ingat kepada Allah, derajati orang yang bisa mengingat Allah itu adalah istihdaru wahdaniyatihi, amrih nakaake sifat suwijine Allah, menghadirkan hati kita. Ya. Kita harus mengakui dulu. Biasanya seperti ini itu diuji oleh Allah untuk bisa membalik agar hamba yang dicintai oleh Allah itu bisa kembali kepada Allah, hatinya dipatahkan, dikasih musibah, dikasih bencana, ditaruh sedalam-dalamnya. Kemudian sekiranya setiap masalah yang rumit sekali itu, hamba yang biasanya mengandalkan nafsunya sehingga oleh Allah tidak bisa dikasih jalan oleh Allah, dan keinginan Allah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seperti itu untuk melawan nafsu-nafsu itu. Ya, dibalik dikasih musibah, diterjang berbagai ujian-ujian misalkan, ya. Dibersihkan. Kalau musibah itu dibersihkan dulu dosa-dosa kita. Karena musibah itu pada hakikatnya yang kita terima itu tujuannya untuk membersihkan hati kita. Karena lek wong sing ngertos diparingi musibah niku kadang luwih seneng. Kenapa? Dengan musibah itu kita bisa ingat. Karena sifatnya manusia niku kathah laline, banyak lalainya, banyak enggak ingatnya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibanting. Kita ngatos-ngaten dikasih ujian, makanya bersyukur. Lek wong sing gelem merenung dengan adanya musibah ataupun ujian niku biasanya sungguh nikmat. Ya. Alhamdulillah. Bahkan mereka niku minta kepada Allah, ya Allah jenengan tegur. Nah, biasanya lalai manusia, ndak ditegur biasanya terus
lali akhirnya wis ujuk-ujuk wis budal mati. Wa ma dzakarahu adz-dzakiruna wa futiha alaihim illa bistihdarihim dalika. Wa ma dzakaru lan ora eling ing Allah sapa adz-dzakiruna pira-pira kang eling wa futiha lan den buka alaihim ngatasi dzakir ya illa bistihdarihim angin kejaba kelawan oleh ngadirake dzakirun dzalika ing mengkon-mengkon wahdaniyah. Dan seorang yang zikir kepada Allah itu tidak bisa dibuka, tidak akan dibuka hatinya kecuali dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk meraih ke arah hudurul qalbi, ingat kepada Allah niku permulaane nggih dipaksa betul zikirnya. Pertama diawali dengan lisan, astagfirullahaladzim, ya Allah niku masih tak jenengan ngapunten dosa kula, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunlah dosa saya. Rendahkan diri serendah-rendahnya, ya buang sifat-sifat semuanya, taruh semuanya. Insya Allah meresap. Aktivitas yang kita biasanya lakukan di rumah taruh dulu, sisihkan dulu. Nah, kemudian kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dilihat Allah, kita dipirsani oleh Allah. Kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri. Dosanya kita tasik banyak. Insya Allah dengan seperti itu insya Allah luar biasa akan meneteskan air mata. Yakin gitu. Makanya nggih merasa ada di hadapan Allah. Nikmat nantinya. Nikmat. Jenengan maca Al-Qur'an banyak mboten krasa, maca zikir nggih mboten angop, maca selawatan nggih semangat, ya. Maca burdah nggih semangat, nggih mboten ngantuk ngoten. Semangat kenapa? Hatinya hidup. Hatinya hidup. Ya, jaluk nang Gusti Allah. Kita baca Mahalul Qiyam Rasulullah hadir. Niki. Nah, bagaimana sekira caranya nggih niku wau belajar. Merenung, tafakur. Kita minta maaf kepada Allah dan kemudian maafkan semua orang yang pernah kita salahi dan taruh semuanya. Maafkan semuanya. Kita minta maaf kepada Allah. Diawali dengan baca apa yang jenengan bisa baca. Baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, An-Nas, dengan waca. Insyaallah niku nggih bisa menjadi wasilah husnul khotimah. Wa ma turidu illa bi dzikrihim ma'a ghalabati dhuhuli alaihim. Dan tidak ditolak zikirnya seorang yang zakir, zikirnya orang-orang yang suluk kepada Allah itu kecuali dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa bi dzikrihim ma'a ghala. Tidak bisa ditolak zikir itu ditolak karena memang lalai. Zikir itu ditolak karena tidak ada lain sebabnya karena lalai. Jadi makanya bagaimana kita sering boten lalai, ben boten kaya aktivitas biasa. Salat ya salat, tapi apa hikmahnya kok bisa salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena betul-betul dalam salat itu menghadirkan hati, mudah menghadap kepada Allah, sudah mengaturkan semuanya kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, jaluk kepada Allah. Akhirnya setelah sholat sudah malas kembali aktivitas yang buruk sebelumnya. Ini sholat yang sejati. Begitu juga kita habis ngaji. Bagaimana sekiranya habis ngaji ini aktivitas yang kotor, yang jelek misalkan sebelum ngaji kita bersihkan. Makanya ngaji ini dapat manfaat setelah ngajinya. Oh tadi diajarin seperti ini, bagaimana caranya? Ya, ini harus kita ambil. Ben mboten mubazir ya aktivitas kita. Waktu kita enggak sia-sia begitu saja. Bagaimana kita menghasilkan nilai ibadah yang luar biasa, gajinya tambah. Ya, kerjaannya podo tapi bonusnya beda. Nah ini yang harus kita capai. Podo-podo kerja tapi bayarannya ora podo. Niki jenengan jam 7 kerja, jam 5 mulai. Lah sing kono jam 7 pisan, jam 5 mulai.
Tapi bayarannya kono kok ora padha mbek aku. Ya karena memang menggunakan aktivitas yang luar biasa, mereka menggunakan otak, tidak menggunakan tenaga. Ini sama-sama kebuang waktunya tapi nilainya berbeda. Sama-sama hilang tenaganya sih. Makanya nggih kita harus mengarah ke arah sana. Podo-podo ngaji, tapi kita bisa mengambil dari ngaji itu. Aktivitas napa mawon sedekah, podo-podo sedekah. Tapi niatnya dalam hati dia kepingin ini misalkan mulus karena Allah, saya diberi rezeki oleh Allah, saya harus kembalikan kepada orang lain. Kita sekedar wasilah. Insyaallah luar biasa. Lek mboten hitung-hitungan kados ngoten, biasanya itu malah dikasih lebih oleh Allah. Tapi lek hitung-hitungan, aku sedekah ya bisa jadi yang kembali pada kita ya podo karo yang kita sedekahkan. Nah, nggih, monggo aktivitas ibadah yang lain kita niatin betul-betul dengan menata hati. Eling nang Gusti Allah. Nggih. Wa tasta'inu ala dzalika bi syahwataini. Al-batnu wal farji. Al-batni wal farji. Dan hal-hal yang ini caranya itu bagaimana bisa menghadirkan qalbi, bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minta tolonglah kalian itu dengan mengekang dua syahwat. Apa syahwat dua itu? Yaitu syahwatnya perut dan syahwatnya farji, syahwatnya kemaluan. Makanya lek wong lek wis diparingi waktu poso niku biasa. Ibadah lebih enak biasanya. Nah, ini syahwatnya perut kita jaga. Yang pertama dari hal-hal yang haram, kemudian dari hal-hal yang fudul. Apa yang berlebihan. Cukup kanggo ibadah, cukup. Nah, niku tok. Makanya podo-podo mangan tapi kita niatin bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan konsumsi makanan ini niat untuk ibadah. Niki lek mboten eling nang Gusti Allah ya bablas-bablas mawon nggih. Wis biasa mawon nggih. Niki nggih mboten anu nuti yang lintung nggih. Ya, wal farji dan syahwatnya kemaluan. Ya. Kita jaga ya, kita ini bahasanya pun bukan sudah yang haram lagi. Yang halal yang sudah lebih. Ya, bukan yang haram ya, yang dibahas di dalam ilmu tasawuf itu yang hal yang umum tapi kita kepingin di luar kebiasaan orang umum. Ya. Nah, niku namanya. Wala yudha duka fillahi illa nafsuka. Tidak ada musuh di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala illa nafsuka. Kejaba awake dhewe. Jadi musuh yang terberat itu kita sendiri sebetulnya. Jenengan pun ngerasakan. Ya. Apakah sudah merasakan? Apa musuh awake dhewe sik koncone? Apa saingane awake dhewe sik padha bakulane, padha kerjane? Bukan. Musuh kita itu diri kita. Nah, jenengan belum merasakan hal yang seperti ini, mari kita rasakan. Kita diajak ngaji itu angel. Siapa? Ya awake dhewe berat. Apa awake dhewe kok berat ngaji? Apa awake dhewe kok berat jamaah? Apa awake dhewe kok abot sedekah? Apa awake dhewe kok susah diajak majelis ilmu, diajak kebaikan kok wangil teman. Itu musuhnya bukan orang lain. Jangan. Orang-orang tasawuf itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Walaupun sejatinya nasihat seperti ini kembalinya kepada diri manusia, kembali kepada diri pribadi masing-masing. Yakin untuk kembali nasihat. Sebetulnya hal yang seperti ini tidak ada yang pantas dinasihatin kecuali yang membaca seperti ini. Kenapa kok ngates-ngaten? Karena yang dipintai pertanggungjawaban adalah diri kita masing-masing. Maka sibuklah dengan amal kita. Amal baik kita curigai wis bener purung, apalagi amal buruk. Berarti wis termasuk buruknya buruk ya. Amal baik aja wis sik lek dipetani oleh Allah, lek Allah menunjukkan sifat adilnya, susah untuk keterima. Tanpa ada pertolongan atau tanpa ada rahmat dari Allah. Ya. Ibadah kayak gini, njaluk swarga, ndak bisa ditukar dengan surga. Sepiro ibadah wae dhewe salate gur mek 5. Ya iku pun saya ndak ikhlas pisan. Wa ma aktsaru tawadduduka lil khalqi
Wa ma aqalu tawaddudaka lil haqqi, ya. Sungguh mengherankan, ya. Sungguh mengherankan orang-orang itu demen kepada makhluk, tapi sedikit orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Heran sekali. Kok bisa tertipu dengan barang yang ada di depannya, tapi tidak cinta kepada Allah? Kok bisa? Ya. Jangan berhenti di yang nampak-nampak mawon. Jangan berhenti yang ada di depan mata. Teruslah renungkan. Tanaman kita renungkan, kok bisa tumbuh seperti ini. Kita hanya sekedar untuk menanamkan, ya, terus bisa berbuah atau bisa tinggi, bertangkai, tangkai itu masuk air, tangkai itu masuk gula, padahal wadahnya cilik, kok bisa? Ini kita renungkan, ya, akhirnya kita alhamdulillah, wujud rasa syukur, matur nuwun dikasih bisa hidup, ya. Matur nuwun bisa dikasih nikmat, ya. Kemudian lau futiha laka babut tawaddudi ma'allahi la ra'aita al ajaiba. Ya, andaikan kalian itu dibuka pintunya cinta kepada Allah, maka kalian itu akan mendapatkan sesuatu yang ajaib. Bagaimana caranya? Gini, ku merenungkan. Lah sakit merenung, oh luar biasa. Hal yang biasa bisa luar biasa karena dengan merenung. Ya. Karena nanti keimanan itu, akhirat niku tidak bisa dicapai dengan akal. Kemudian ketika mendapatkan azab, azabnya luar biasa. Tidak bisa dijangkau dengan akal, besok dipatahkan akal kita. Wa ma aktsaru tawaddudaka lil khalqi. Oh sampun. Rakaataini fi jawfil laili tawaddudun. Yadatuka lil mardo tawaddudun. Salatuka al janaizi tawaddudun, as-shadaqatu alal masakini tawaddudun, ya. 2 rakaat di malam hari itu adalah bukti cinta. Kalian kita menyambangi wong kang loro, ya. Jenguk orang sakit, ini bukti rasa cinta. Kemudian sholat, ya. Sholat jenazah itu bukti rasa cinta. Sedekah kepada orang miskin itu bukti cinta. Kenapa kok bisa dibilang cinta? Karena tidak ada imbalan di dalamnya. Tidak ada imbalan langsung kan. Makanya kebanyakan umum manusia itu minta instan. Hari ini kita jaluk, hari ini kita bisa dikabulkan. Itu instannya manusia. Tidak sabaran biasanya. Sifatnya bukan sabaran. Lewang cinta enggak ngarap seperti itu, ya. Bukti cinta ya gelem hadir ngaji niku nggih cinta. Gelem maca Al-Qur'an niku nggih cinta. Gelem bantu koncone sing kesusahan nggih cinta. Karena apa? Tulus murni karena Allah. Makanya monggo kita tata hati kita agar bisa beribadah seperti ibadahnya orang-orang soleh. Terus aktivitasnya ibadah itu jadi ibadah sedoyo akhirnya. Bukan hanya sholat mawon, aktivitas dimanapun kita berada itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai akhirat. Kita capai itu, ya. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat untuk mencari akhirat. Ketokane dunia, tapi nilainya akhirat. Empun sampai dibalik, bahaya. Ketokane akhirat. Apa sarungan ngaji hadir majelis taklim tapi niatnya niat dunia niki bahaya. Makanya tidak bisa memandang seseorang itu dari sebelah mawon, ya. Makanya kita tidak mudah untuk menghakimi orang. Pun sampai mudah langsung oh ini wongi ini, oh ini wongnya seperti itu. Pun sampai hati-hati pada orang yang diam, mboten apa ngomong, jarang ngomongi, niku hati-hati. Mereka hidup hatinya, menilai. Wah, niku pun kita hati-hati. Ya, siapapun yang ada di depan kita. I'anatuka li akhika al-muslimi tawaddudun. Imatatuka al-adza alat anit tariqi tawaddudun. Ya. Kemudian bantu orang lain kepada saudara kita nggih itu bukti cinta. Kita menjauhkan nyingkrihake
sesuatu yang menghalangi di jalan niku nggih cinta. Aktivitas yang biasa-biasa niku. Kita makanya pun sampai menyepelekan ibadah yang kecil-kecil. Bisa jadi ibadah yang kecil Allah menaruh ridhonya. Begitu juga maksiat, ampun sampai meremehkan maksiat yang kecil-kecil, bisa jadi Allah menegakkan sifat adilnya. Ya, oh kadar sakmene ae engko wudu hilang, oh kadar sakmene ae engko poso hilang. Ya belum tentu. Pun sampai punya perasaan seperti itu. Walakini saifa al-matruha yahtaju ila sa'idin. Akan tetapi pedang yang ditaruh, digeletakkan itu tidak akan membutuhkan pada lengan untuk memegang. Ya. Wala ibadata anfa'ulaka minadzikri. Tidak ada ibadah yang bermanfaat padamu yang lebih daripada zikir. Ibadah zikir ini ibadah yang luar biasa. Jenengan bisa fokus di dalam sholat, bisa khusyuk di dalam sholat. Niku karena memang kebiasaannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa tulus dalam beramal karena merasa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya zikir niki sedikit yang artinya zikir itu ingat kepada Allah. Ya, pertama nggih astagfirullah melalui lisan. Malah kelamaan kalau sudah ngoten nek saged zikirnya melalui perbuatan. Nggih, perbuatan. Hatine aktivitasnya dunia, hatinya nyambung kepada Allah. Niki mboten mudah, susah. Nggih. Makanya nggih, mari kita cari guru nggih. Cari penuntun untuk menyelamatkan diri kita. Kita kudu dicari sebetulnya nggih. Sebetulnya. Nggih. Di zikir ini luar biasa. Akhirnya dengan adanya zikir kita bisa itu tadi nilainya luar biasa. Ya, sama-sama ibadah namun nilainya luar biasa. Li'annahu yumkinu syaikha al-kabira wal maridu allati la yastati'u al-qiyama wa ruk'a wa sujuda. Karena zikir ini bisa dilakukan siapa saja. Orang yang tua nggih saged, anak-anak nggih saged, orang yang sakit pun sakit. Dimanapun kita sakit zikir, di pasar, ya, di sekolah, di tempat kerja sakit zikir. Maksudnya dalam hati gitu. Maksudnya dalam hati. Ya, sakit zikir apa? Ingat, iling. Nah, dimanapun kita sakit. Ya, tapi kalau sholat harus tempat yang suci, kelambine ya suci, badannya suci, dan apa namanya tempatnya nggih suci. Tapi lek zikir nggih mboten usaniku, gur cukup eling nang Gusti Allah. Mengakui kita tidak mampu bekerja kecuali pertolongan Allah. Lisan perbuatan itu lebih afsah daripada lisanul maqal. Tidak banyak berbicara namun banyak bekerja. Lihat aktivitasnya, insya Allah orang-orang yang seperti ini bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan menjadi contoh untuk kehidupan kita.